Yang pertama, teori belajar Gagne. Teori belajar Gagne menguraikan pembelajaran sebagai proses yang terjadi dari 9 tahap. Setiap tahap berperan penting dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal. Berikut contoh implementasi tahap Gagne dalam pembelajaran matematika SD. Misalnya, pada contoh penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tahap yang pertama adalah menarik perhatian. Di sini guru bisa memulai dengan memberikan situasi yang nyata yang bisa menarik perhatian peserta didik. Contohnya, di sini terdapat 2 buah pizza yang dipotong menjadi beberapa bagian. Bagaimana kita bisa mengetahui jumlah total dari potongan kue ini jika kita menggabungkannya? Tahapan selanjutnya adalah memberitahu tujuan pembelajaran. Oke, jadi hari ini kita akan belajar cara menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Contohnya 1/3 tambah 1/3. Tahap selanjutnya adalah mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, di mana guru mengajak peserta didik untuk mengingat konsep pecahan yang telah dipelajari sebelumnya. Contoh, ingatkah kalian apa arti 1/3? Itu berarti 1 bagian yang dibagi 3. Artinya seperti contoh 1 kue yang dibagi menjadi 3 bagian. Tahap selanjutnya adalah menyajikan materi, di mana guru memberikan penjelasan tentang cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh, jika kita memiliki 1/3 dan menambahkannya dengan 1/3 lagi, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap sama, yaitu 3, sehingga hasilnya adalah 2/3. Tahap selanjutnya memberikan bimbingan belajar. Di sini guru memberikan petunjuk dengan menggunakan alat bantu visual. Guru juga menunjukkan langkah-langkah bagaimana 2 pecahan dapat dijumlahkan secara visual maupun simbolis. Contohnya, berapakah hasil dari 1/6 tambah 1/6? Untuk menyelesaikan soal tersebut, di sini kita menyiapkan 2 buah gambar lingkaran yang dipotong menjadi 6 bagian. Dengan lingkaran pertama diwarnai 1 bagian, begitupun dengan lingkaran kedua. Di sini kita memiliki 2 potongan yang masing-masingnya adalah 1/6. Sekarang kita ingin menjumlahkan keduanya. 2 bagian yang diwarnai ini adalah 1/6 tambah 1/6. Jika kita menggabungkannya akan mengisi 2 dari 6 bagian lingkaran yang sama dengan 2/6 dari lingkaran penuh. Penyelesaian pecahan secara simbolis adalah, di sini soalnya 1/6 ditambah 1/6, di mana kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi hasilnya adalah 2/6. Tahap ke-6, meminta siswa mempraktikkan. Contoh soal, hitunglah hasil penjumlahan dari 2/5 tambah 2/5. Soal kedua, 3/5 tambah 3/5. Tahap yang ke-7, guru memberikan umpan balik, di mana guru memberikan umpan balik setelah siswa mengerjakan latihan yang telah diberikan sebelumnya. Contohnya, betul kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sama. Tahap selanjutnya menilai kinerja. Guru memberikan evaluasi berupa soal yang lebih kompleks atau menggunakan skenario kehidupan nyata. Contohnya, jika kamu memiliki 1/3 bagian pizza dan temanmu memberikan 1/3 bagian pizza lagi, berapa total bagian pizza yang kamu miliki? Tahap yang terakhir yaitu meningkatkan retensi dan transfer. Di sini guru membantu siswa mengaplikasikan konsep pada situasi yang berbeda. Contohnya seperti guru memberikan
soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang lebih besar atau melibatkan skenario lain. Contoh soal, hitunglah hasil dari 1/7 tambah 1/7 tambah 1/7. Cara penyelesaiannya, di sini kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 3/7. Untuk menyelesaikan contoh soal 3 ditambah 2, kita menggunakan benda konkret. Yang pertama, ambillah 3 buah permen, lalu ditambah 2 buah permen. Kemudian hitunglah berapa jumlah permen yang ada di atas meja. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 3 ditambah 2 adalah 5.